Pemirsa, jelang pemilu legislatif yang akan berlangsung pada 9 April 2014 mendatang, kepolisian bersiap untuk melakukan pengamanan. Dan untuk mengetahui terkait pengamanan pemilu selengkapnya kita langsung bergabung ke Mabes Polri. Kampanye di luar jadwal, 13 kasus perusakan alat peraga. Ini yang sebelum masa kampanye, tapi tetap delik pemilu. Kemudian pemaksaan untuk pemalsuan identitas, money politik 5 dan seterusnya. Ini rinciannya. Kemudian pada saat masa kampanye, PNS yang terlibat kampanye itu ada 15 orang, money politik 12 orang, kampanye di tempat terlarang 5 kali, kampanye di luar jadwal 3, perusakan alat peraga partai 1, penghinaan 1, dokumen identitas palsu 1, jumlah 38. Ini rinciannya seperti ini. Tapi saya tidak merinci per partai. Nanti kalau per partai malah digunakan itu nanti. Wah, partai saya bukan segitu, partai saya begitu. Jadi kita jumlahnya aja. Ada lagi teman-teman? Ya, selamat siang Pak Kapolri, saya Nisa dari TV One. Pak, ini kan menjelang pemilu banyak sekali personil yang dilibatkan, kemudian logistik pengamanan. Terkait anggaran, Polri sebelumnya telah mengajukan anggaran sebesar berapa, dan apakah sejauh ini sudah 100% anggaran tersebut cair? Kalau belum, bagaimana prioritas penggunaan anggaran tersebut untuk pengamanan pemilu ini? Terima kasih. Terima kasih. Polri dulu mengajukan anggaran 3,5 triliun. Dasarnya Polri setiap pemilu kada mengamankan pemilu kada. Jumlah TPS-nya sama. Personil yang dilibatkan di situ ada. Jadi dari situ kita punya peta. Jadi yang ideal anggaran kita adalah 3,5 triliun. Kemudian pemilu tahun 2009 yang lalu anggaran kita 1,8 triliun. Kemudian anggaran 2014 ini negara menganggarkan 1 triliun untuk pengamanan pemilu. Tapi Polri saya katakan tidak cukup. Oleh karenanya saya minta izin DPR, Kementerian Keuangan untuk merealokasikan anggarannya Polri. Akhirnya anggaran pengadaan di Polri kita realokasikan 600 miliar, sehingga jumlah anggaran pemilu yang masuk DIPA Polri adalah 1,6 triliun. Ini hanya sampai pemilu presiden putaran pertama. Kalau ada putaran kedua nggak cukup anggarannya. Kemudian juga kenapa kita bisa mengirim yang seperti ini, daerah ini sudah protes. Kalau saya harus mengerahkan, dan ini tidak akumulasi seluruhnya. Misalnya, saya harus mengamankan idealnya itu, katakanlah 100 orang. Kemudian negara hanya bisa memberikan anggaran 60. Tapi saya tidak mau mengambil risiko, tetap 100. Saya turunkan kekuatan kita, sehingga yang bertanggung jawab anggaran itu yang 60 tadi mungkin anggarannya dapat katakanlah 1.500.000 misalnya, karena yang saya turunkan 100, akhirnya yang 1,5 juta tadi dibagi, yang mungkin dapatnya hanya 900. Jadi mungkin teman-teman ini sudah kita buka karena pengiritan tadi itu seperti itu. Irwasum juga saya suruh turun. Misalnya di dalam daftar list kita ini hanya 60 orang. Setiap orang dapat 1,6 juta misalnya. Tetapi karena kondisi itu rawan, Kapolda menurunkan 100. Mau tidak mau sesuai dengan anggarannya kan sesuai dengan surat DIPA.
Tetapi karena sama-sama 100 orang itu bekerja, yang tadi tanda tangan 1,6, duitnya tadi dibagi 1,6 kali 60, berarti berapa? 80 berapa ya? 80 sekian juta lah gitu ya. Yang harusnya dibagi 60 dapatnya 1,6, tetapi harus dibagi 100, akhirnya mungkin hanya dapat 900. Ini pengiritan di kita. Kalau memang nggak cukup, saya dukung dengan anggaran rutin kepolisian. Dari anggaran rutin. Kalau nggak cukup lagi, ada daerah yang ya mungkin minta apa namanya, sudah alokasi nggak mungkin lagi, sudah tidak mungkin. Jadi anggaran itu tidak boleh dipindah-pindahkan. Kalau nggak cukup ya sampai misalnya dia harus nganter sampai ke katakanlah ke Pulau Seribu sana, di Pulau Seribu dia nganternya hanya sampai ke pelabuhan, dilihat gitu, mudah-mudahan nggak ada apa-apa, benar-benar. Kalau ada apa-apa tetap kita kejar dari sana gitu. Ini contohnya, ini daerah-daerah yang seperti itu, khususnya Papua, berat Papua itu. Rekan-rekan sekalian, berapa jumlah TPS? Mendorong TPS-nya itu sudah 10 hari yang lalu, sedangkan anggaran itu hanya untuk berapa hari Pak Arif? Untuk 3 hari. 10 hari yang lalu sudah didorong, mau tidak mau kan itu harus kita penuhi di Papua. Belum kalau transportasi kita itu uang transportasi berapa satu hari? Di sana harus menggunakan pesawat, nggak mungkin. Jadi itu real sebenarnya yang kita butuhkan segitu ya. Akhirnya mungkin anggaran-anggaran yang ada kita jiwa nasionalismenya kita harus hebat. Tetapi itu harus aman. Jadi itu sehingga urusan anggaran ini sudah selesai. Mudah-mudahan ya kita berdoa itu kalau misalnya ternyata pemilu presiden itu harus putaran kedua, tapi jangan ditanya kok Bapak hanya memprediksi 1 putaran. Ya, duitnya ya nanti tetap akan merealokasikan anggaran lagi. Nanti kalau tanya kenapa harus diprediksi 1 putaran, tanya Mas Faruk, jangan tanya kamu. Ya, saya kira terima kasih teman-teman. Itu yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf saya harus ke Halim, waktunya sangat mepet. Ada kegiatan lagi. Terima kasih. Nanti Mas Hadi sama itu diselesaikan secara adat. Terima kasih.